Apa sih perang dengan hawa nafsu perang yang paling akbar? Karena perang dengan hawa nafsu adalah perang dengan dalangnya dan biang keroknya. Kalau perang dengan Belanda, kalau perang dengan Portugis, perang dengan Jepang, mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang dapat efek daripada hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, sementara dalang utamanya adalah hawa nafsu. Maka kalau perang dengan orangnya yang dikelabui oleh hawa nafsu, itu perang yang paling kecil. Tapi yang paling besar adalah perang dengan dalangnya, biang keroknya. Apa? Hawa nafsunya sendiri. Karena tidak mungkin orang berani menjajah kalau hawa nafsunya bisa ditundukin sama dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina wa 'alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ladun Adam ila yaumil qiyamah bil hurriyah biwasilati al-mursalina wal anbiya alaihimus salatu wassalam summa biwasilatil ulama wasyuhada wassalihin radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta yaslamu min syurur al-anfusid daniyah wal akhlaq al-khabithah wal a'mal ar-radhilah wal ahwal wal aqwal al-ghairil mardiyah Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah wa khairil wara sajiyah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada yang sangat dicintai, dimuliakan semuanya, dan juga segenap bangsa Indonesia yang dicintai, terkhusus para ulama, para habaib yang sangat dicintai, sangat dimuliakan, dan juga sangat diharapkan terus ajarannya, didikannya, arahannya, nasihatnya, doanya, barokahnya, kasih sayangnya, ridhonya, dan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Dan juga aparat pemerintahan daerah sampai pusat, yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya hormati, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, keluarga besar, ormas-ormas dan LSM, dan juga siswa-siswi sekolah dan akademisi, terkhusus sekali panitia penyelenggara dan para donatur, para pendukung, para pensukses acara yang mulia ini. Yang mana dengan acara seperti ini kita diingatkan kepada Allah, kita diingatkan kepada Nabi kita teragung, suri tauladan kita termulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diingatkan kepada para sahabatnya, keluarganya yang Allah agungkan, dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in pengikutnya setelahnya yang Allah unggulkan. Dan kita diingatkan kepada para ulama, kepada para syuhada, kepada para solihin, dan kita diingatkan kepada para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Dan kita diingatkan kepada leluhur-leluhur kita, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga kita diingatkan kepada anugerah nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Terkhusus nikmat kemerdekaan jiwa dari segala bentuk penjajahan, yaitu penjajah-penjajah yang 4. Yang pertama, penjajah-penjajah jiwa itu adalah bangsa syaitan yang menjajah jiwa manusia. Yang kedua, yang menjajah jiwa manusia itu adalah hawa keinginannya. Yang ketiga, yang menjajah jiwa manusia itu adalah nafsu amarah, nafsu amarah. Yang keempat, yang menjajah jiwa manusia itu adalah dunia. Di majelis yang agung ini pula kita semua diajak
untuk mengikuti jejak langkah dan sepak terjangnya leluhur-leluhur kita yang mulia, dan meneruskan perjuangan-perjuangan beliau, karena perjuangan tidak mungkin hilang dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena penjajahan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Fahami oleh kita bahwa para penjajah yang disebut dengan Belanda, Jepang, Portugis, mereka sudah kembali ke negerinya dan sudah menyerahkan hak-hak kita. Dari tahun 1945 sampai saat ini. Tapi ketahuilah, para penjajah itu sebetulnya masih hadir di tengah-tengah kita. Ima para penjajah-penjajah jiwa yang tadi sudah disebutkan, yang ini tidak akan pernah berhenti, maka perjuangan kemerdekaan pun juga harus terus dikobarkan. Pengorbanan harus siap kita lakukan siang dan malam demi mengusir para penjajah-penjajah jiwa ini. Karena setan setiap detik dan menit terus akan menjajah kita. Keinginan kita dan nafsu amarah kita akan terus mengelabui dan menguasai kita. Dunia ini akan terus menipu kita. Fahami oleh kita semua. Maka peperangan dalam hal ini nisbat kepada para penjajah jiwa ini tidak mungkin berhenti sampai kita mati dan sampai hari kiamat. Karena setan tidak akan pernah tunduk kepada kita. Ingat, setan tidak akan pernah tunduk kepada kita. Dan dunia akan terus menipu kita. Keinginan dalam jiwa kita akan terus menguasai akal sehat kita. Nafsu amarah kita tidak akan berhenti, terus akan menguasai hati kita. Maka semangat perjuangan, semangat berperang tidak boleh berhenti. Ini yang dimaksud oleh sabda Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah beliau berperang di medan perang, dan banyak yang gugur di medan perang, mengorbankan hartanya, bendanya, tenaganya, waktunya, pikirannya, sampai banyak yang meninggal dunia di medan perang. Banyak wanita-wanita yang menjadi janda, banyak anak-anak yang menjadi yatim. Tapi Nabi setelah selesai perang malah mengajak kepada para sahabatnya dengan perkataan yang mencengangkan dan mengagetkan, dan juga menjadi pertanyaan besar dalam benak para sahabatnya setelah mengerahkan segala kemampuannya. Nabi berkata, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita barusan sudah pulang dari perang yang paling kecil, dan sekarang kita siap menghadapi perang yang paling besar.
Ini kan bikin pertanyaan yang besar, mencengangkan, mengagetkan sahabat. Kok perang habis-habisan sampai banyak yang tergeletak, meninggal dunia di medan perang? Disebutnya perang yang paling kecil, disebutnya juga al-jihadil asgor. Asgor itu paling kecil. Kalau sogir kecil masih mendingan, ini asgor. Mari kita sekarang siap berperang dengan perang yang akbar. Akbar itu yang paling gede, paling dahsyat. Kalau kabir, besar, masih mending, ini akbar, ya kan? Maka kalau tabligh jamaahnya banyak gitu kan, suka disebut tabligh apa? Akbar. Ya kalau jamaahnya 10 orang disebut akbar kan nggak pantas, ya nggak? Nah, akbar gitu kan, jamaahnya banyak gitu kan, lalu acaranya juga banyak di dalamnya, ya, lama lagi. Ya kalau cuma setengah jam bukan akbar, kan? Nah, paham ini, ya, paham, ingat. Makanannya juga banyak. Kalau cai herang doang, ya bukan akbar, kan? Kalau akbar itu, waduh, kan? Makannya juga banyak, macam-macam. Ada kopi, ada susu, ada kopi jahe, ada kebuli. Nah, ini baru disebut akbar. Kalau air air putih doang itu bukan akbar, itu kan. Nah, ini sahabat kaget, ini perang semacam apa yang disebut dengan akbar itu? Lalu sebagian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa perang yang paling besar, paling dahsyat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Perang yang paling dahsyat itu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Apakah memerangi hawa nafsu akan ada habisnya? Sampai ditimbun tanah baru berhenti peperangan, gitu kan? Kalau manusia masih punya ingatan, masih hidup, maka manusia harus siap mengobarkan apa? Bendera perang, genderang perang ditabuh terus. Fahami. Dan peperangan dengan hawa nafsu adalah peperangan yang paling akbar. Kenapa sih perang dengan hawa nafsu perang yang paling akbar? Karena perang dengan hawa nafsu adalah perang dengan dalangnya dan biang keroknya. Kalau perang dengan Belanda, kalau perang dengan Portugis, perang dengan Jepang, mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang dapat efek daripada hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, sementara dalang utamanya adalah hawa nafsu. Maka kalau perang dengan orangnya yang dikelabui oleh hawa nafsu, itu perang yang paling kecil. Tapi yang paling besar adalah perang dengan dalangnya, biang keroknya. Apa? Hawa nafsunya sendiri. Karena tidak mungkin orang berani menjajah kalau hawa nafsunya bisa ditundukin sama dirinya. Kenapa orang berani menjajah hak orang lain? Tanya kepada diri kita. Kalau diri kita berani merebut hak orang lain, artinya diri kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kalau kita merdeka, terbebas dari penguasaan hawa nafsu kita terhadap diri kita, maka tidak mungkin kita berani merebut hak orang lain. Tidak mungkin kita berani menindas orang lain.
Catat oleh kita. Catat oleh kita. Maka kalau berbicara tentang hal ini, kemerdekaan itu ya masih terus menjadi PR bagi semua manusia yang masih hidup di muka bumi ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fahami oleh kita semuanya. Suami yang tidak mau menjalankan kewajibannya kepada istrinya, tidak mau memberi resiko yang cukup, tidak mau meniduri istrinya, tidak mau menyediakan tempat dan rumah yang layak ditinggali oleh istrinya, tidak mau mendidik istrinya, berarti suami ini merampas hak istrinya. Karena itu adalah hak istrinya. Istrinya dibiarkan bodoh, istrinya dibiarkan terlantar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, gak dikasih duit. Akhirnya istrinya cari sendiri, sementara suaminya enak-enak, dia mikirin diri sendiri. Makan di restoran Padang sendiri, istrinya bawa karung ke pasar, istrinya bawa bakul ke pasar. Tuh lihat tuh di Banjaran, jam segini sudah siap memenuhi jalan raya. Wanita-wanita yang seharusnya wanita-wanita tersebut dihormati, seharusnya wanita-wanita tersebut ditempatkan pada kedudukan terjamin, sehingga tidak ada lagi wanita yang bawa karung ke pasar, tidak ada lagi wanita yang ada di pom bensin, gak ada lagi wanita yang nyopir, gak ada lagi wanita yang kerja di toko-toko. Ingat ini. Karena ajaran Islam sangat menghargai kaum wanita. Islam mendudukan kaum wanita itu di atas, terhormat, terjaga. Siapa yang harus menjamin urusan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan hidupnya? Suaminya. Suaminya yang harus siap turun ke pasar, suaminya yang harus siap kerja, bukan dibalik. Maka siapa para suami yang membiarkan istrinya terlantar hingga dia mencari nafkah sendiri, suami ini adalah suami penjajah terhadap hak-hak istrinya sendiri. Dan siapa orang tua yang membiarkan anaknya bodoh kepada urusan agama, bodoh kepada urusan kemaslahatan hidupnya. Ingat, menterlantarkan anaknya, tidak membiayai anaknya, dibiarkan mau makan mau kagak. Akhirnya anaknya dia harus cari makan sendiri. Kalau tidak bisa, akhirnya anaknya menjadi pencuri. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya yang tidak menjamin kepentingan dan kebutuhan anaknya. Ketahuilah, orang tua semacam ini adalah penjajah-penjajah yang nyata bagi anak-anaknya. Catat, kenapa? Karena sudah merampas hak. Mana hak anak untuk pintar? Dan hak anak mana? Dan paham ini, dalam pendidikan, urusan makan dan minum, pakaian, tempat, fasilitas dalam hidup, catat oleh kita semuanya. Catat oleh kita semuanya. Begitu pula tatkala pejabat-pejabat pemerintah
yang diamanahi oleh rakyat untuk mengatur kekayaan bangsa Indonesia, yakni kekayaan negara, untuk membangun segala kemaslahatan kehidupan rakyatnya. Lalu rakyatnya dibiarkan miskin, rakyatnya dibiarkan bodoh, rakyatnya dibiarkan terlantar. Ingat, ekonomi rakyatnya tidak terurus dengan baik, kesejahteraan rakyatnya tidak dilirik dengan baik, kesehatan rakyatnya juga diterlantarkan, kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dalam hidupnya, ingat, tidak digubris. Sementara ini pejabat ngambil kekayaan rakyat, ingat, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan anak cucunya, sampai 70 turunan. Bukan 7 turunan lagi. Banyak sekarang koruptor-koruptor yang tertangkap. Berapa nipunya? Dulu Edi Tansil nipu cuma berapa triliun sih, udah geger Indonesia. Sekarang terjadi korupsi itu ratusan triliun. Allah, ketahuilah pejabat-pejabat seperti ini adalah penjajah-penjajah yang nyata. Jelas tidak? Jelas tidak? Fahami oleh kita semua. Indonesia ini negara yang sangat kaya raya. Negara yang sangat kaya raya. Belanda 350 tahun mengeruk kekayaan dari negeri Indonesia. Cek bahasa orang Sunda mah tesa. Congok kuku acan. Mau kekayaan apa dari negeri Indonesia ini? Coba kita lihat, Kalian semua yang sekolah, kalian semua yang suka melihat lewat media sosial tentang kekayaan Indonesia. Apa yang tidak ada di negara Indonesia ini daripada kekayaan-kekayaan? Berbicara emas sangat banyak, berbicara berlian sangat banyak, berbicara perak sangat banyak, berbicara aluminium sangat banyak, berbicara minyak sangat banyak. Hatta kalau Indonesia mau membangun senjata atom yang paling hebat, bahannya sangat banyak di Indonesia, tidak akan ada kekurangan. Makanya negara Indonesia diburu oleh bangsa-bangsa lain, diburu oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini bukan hal yang dirahasiakan, karena ini sudah terbuka. Kalau berbicara kekayaan negara ini, ditambah lagi dengan pajak dari sekian ratus juta bangsa Indonesia, sangat melimpah ini, sangat melimpah di kantong, ya. Uang negara ini sangat melimpah. Lalu kok bisa Indonesia ini punya hutang yang sangat banyak sekali, luar biasa? Pahami oleh kita. Dan ini sudah nyata. Kemana ini uangnya? Gak bisa ditutup-tutupi. Kenapa? Karena sudah banyak yang terbongkar. Si A ngambil sekian ratus triliun, si B ngambil sekian ratus triliun. 100 triliun, 1 triliun saja kalau dibelikan kepada cendol, ini semua sedesa Nagrak ini tenggelam. Kau mau dibelikan karena kerupuk boxer mah? Bukankah ini penjajah? Bukankah ini penjajah?
Apalagi kalau terjadi penghalangan kecerdasan bangsa. Ini terjadi di Indonesia, terjadi. Bangsa yang cerdas itu nanti di tengah-tengah dihalangin. Dia punya karya, bisa menciptakan ini, dihalangin dia. Akhirnya kecerdasannya ya terrem, tidak bisa melaju kencang. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang maju, melewati kemajuannya negara-negara lain? Dulu Malaysia itu berguru ke Indonesia, Singapura berguru ke Indonesia. Lihat sekarang apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi sekarang. Dan kalau kita menghayati dengan cermat, berapa banyak sekarang kekayaan Indonesia yang tiap hari diambil, dikeruk oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Ya kan? Karena ini sudah menjadi rahasia yang terbuka. Fahami oleh kita. Negara lain menanam sawitnya di Indonesia, tanahnya sudah dibeli oleh negara yang lain. Lihat, walaupun atas namanya orang Indonesia, ada lagi orang yang di luar negeri sengaja beralih menjadi WNI, padahal sebetulnya dia bahasa Indonesia aja gak bisa. Hanya demi apa? Hanya demi ingin memiliki kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia hanya jadi kacung. Bangsa Indonesia hanya jadi cleaning service. Bangsa Indonesia hanya punya jabatan yang rendah dengan gaji yang WMR. Itu sudah mending. Siapa yang menjadi direktur? Silakan lihat. Silakan lihat. Maka dengan acara seperti ini, pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus berpikir, bagaimana caranya kita sekarang melawan penjajah-penjajah yang ada di seputar kita. Fahami? Kita jangan sampai tertipu berpikir tentang penjajah, terus aja cerita Belanda, cerita Jepang, cerita Portugis, cerita Inggris. Sementara kita dikelabui, ditipu oleh penjajah-penjajah yang ada di dalam negeri sendiri dan bangsa sendiri dan saudara sendiri. Namun mereka mengambil hak orang lain dari bangsanya. Fahami oleh kita semua. Maka kita, bangsa Indonesia, para pemuda-pemudi terutama, ya, mari kita berjuang terus untuk melawan dan mengusir para penjajah-penjajah seperti ini. Catat oleh kita semuanya. Dan PR dalam perjuangan tidak akan pernah berhenti. Benar bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang dan Portugis. Tapi tidak benar kalau bangsa Indonesia sudah merdeka secara total. Tidak. Bangsa Indonesia masih terjajah. Maka masih perlu kita semuanya terus berjuang. Masih perlu bangsa Indonesia menabuh genderang perang dengan siapapun yang menjajah sesamanya. Ingat, yang menjajah sesama bangsanya. Catat oleh kita. Kita jangan sampai ditipu dengan arti penjajahan itu dulu dibunuh dengan senjata. Tidak. Penjajah-penjajah sekarang lebih hebat lagi. Mereka merampas lahan-lahan perekonomian bangsa Indonesia. Mereka menjajah dari hulu sampai hilirnya.
Sehingga bangsa Indonesia tidak punya kesempatan untuk memiliki perusahaan tersebut. Untuk menjadi direktur saja sudah sulit. Paling jadi apa? Jadi penjaga parkirnya. Jadi security-nya. Cuma sayangnya bangsa Indonesia bangga jadi security. Sayang sekali ini. Hasil olahraga, latihan segala macam itu kan, tiba-tiba jadi apa? Security. Wah, merasa gagah. Enggak. Jadi security itu paling hina sekali. Jangan rela kita jadi security-nya. Harusnya perusahaan-perusahaan besar itu milik kita, bangsa Indonesia. Harusnya perekonomian di Indonesia ini milik kita, bangsa Indonesia. Yang lebih dikhawatirkan lagi sekarang, orang-orang luar menyusup menjadi anggota dewan. Ada di parlemen. Karena mereka ingin lebih menguasai lagi dari sisi kekuasaan hukum. Mereka ingin menjadi presiden, mereka ingin menjadi menteri, mereka ingin menjadi gubernur, mereka ingin menjadi bupati. Hati-hati bangsa Indonesia ini. Ya. Maka melalui acara seperti ini, bangsa Indonesia harus diingatkan. Jangan dinidak-bobokan. Jangan cuma terbuai dengan hiburan-hiburan. Ingat, hanya dengan nyanyian-nyanyian. Lalu setelah itu mabuk-mabukan. Sementara kekayaan Indonesia terus dikeruk siang dan malam oleh mereka para penjajah di sana. Akhirnya kemiskinan tidak pernah teratasi di Indonesia. Kalau kita lihat negara-negara lain, ya, kita lihat negara-negara lain, buya melancong ke berbagai negara di Eropa. Waduh, subhanallah, setiap individu rakyat itu punya jaminan hidup. Punya jaminan, gak ada yang miskin-miskin, gak ada, semua punya mobil. Semua digaji, semuanya punya penghasilan. Yang belum punya pekerjaan saja dikasih duit, bayangkan. Sekolah dari mulai TK sampai universitas, sampai jadi profesor dibiayai semuanya. Malu kita. Malu kita. Di kita masih banyak anak-anak di bawah jembatan. Masih banyak anak-anak, ya, di persimpangan jalan setiap malam. Kita lihat, itu kan menyedihkan sekali. Masih banyak anak-anak yang terlantar, susah mau sekolah, sudah sekolah susah cari kerja, boro-boro membuka lapangan kerja, bekerja saja sudah kesusahan sekarang ini. Masya Allah. Sehingga dengan abad robot, ya, mungkin dari satu sisi ini merupakan kemajuan, tapi dari sisi lain karena tidak ada keseimbangan, ini justru menambah derita bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kemarin dia bekerja, sekarang diganti dengan robot, akhirnya dikeluarkan dari kerjanya. Bener gak? Coba lihat sekarang di tol-tol yang dulu di situ banyak berderet orang yang kerja itu. Dengan robot sekarang, dengan mesin sekarang, itu kan, kemana itu? Itu bukan jumlah puluhan, itu bukan jumlah ratusan, itu bukan jumlah ribuan, itu bisa ratusan ribu pekerja itu saja. Sebentar lagi udah nggak ada lagi di situ. Kenapa? Karena sebentar lagi akan main sensor, main kartu, main sensor, langsung didaftarkan, langsung dipotong di bank. Pokoknya orang asal punya duit, gen di sana, nyimpen di sana, jalan kemana saja, itu langsung sensor. Nomor mobil itu sudah tersensor. Kalau kalian ke Singapura, ya, kalau kalian di Malaysia saja sudah dijalankan itu. Nah, di Indonesia kan masih mending. Nah, ini karena ketidakseimbangan.
Akhirnya semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Lalu kapan majunya? Apalagi kalau Indonesia dihadapkan kepada tantangan perang di abad kita ini. Kalau dihadapkan kepada tantangan perang, bagaimana ini bangsa Indonesia ini? Orang lain sudah siap nuklirnya tak terhingga. Orang lain sudah siap bom atomnya. Orang lain sudah siap pesawat-pesawat tercanggih. Orang lain sudah siap kapal-kapal selam ya, yang tercanggih. Orang lain sudah siap kendaraan-kendaraan tercanggih. Peluru-peluru tercanggih tanpa awak, gitu kan? Udah siap. Bayangkan. Dengan pasukan yang sangat banyak sekali, karena mereka makmur, walaupun menambah personil prajurit, tapi makmur karena makmur negaranya. Diperhatikan. Di kita kalau mau nambah personil sulit. Jumlah yang ada berapa sih tentara, berapa sih polisi? Kan? Berapa sih persenjataan Indonesia? Kan itu bisa terbaca. Lalu kalau dihadapkan perang bagaimana? Allah, wibawa menjadi hilang. Dan akhirnya tidak disegani oleh negara-negara yang lain. Satu masih disegani di Indonesia ini, catat oleh kita semuanya. Indonesia masih menjadi negara yang disegani karena satu hal. Apa? Indonesia mayoritas muslim di dunia. Cuma itu saja. Indonesia mayoritas muslim di dunia. Kenapa? Karena kalau seorang muslim jika ditantang harus masuk medan perang, tidak akan pernah mundur sampai mati. Dan tidak ada pernah takut sampai mati. Dan ini sejarah membuktikan dari zaman para rasul, para nabi terdahulu sampai zaman para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana prajurit muslim yang mundur? Ya. Masih satu, masih. Makanya umat Islam tidak boleh berpecah belah. Ingat, kita muslim di Indonesia terbanyak di muka bumi ini. Gak ada negara yang mayoritas muslim terbanyak, gak ada kecuali hanya Indonesia. Maka mereka mencari cara bagaimana muslim di Indonesia berpecah belah. Ingat, jangan ridho dipecah belahkan. Ya, dengan berbagai dalih, apalagi dengan mengatasnamakan Quran dan hadis, apalagi dengan mengatasnamakan agama Islam, jangan ridha. Jangan ikut-ikutan kepada yang bersatu. Kita harus terus menjaga pemikiran, menjaga niat, menjaga ucapan, menjaga perbuatan dari segala hal yang bisa meretakkan persaudaraan kita. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah punya lambang, ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita sudah punya pusaka kita, Persatuan Indonesia. Maka melalui majelis ini kita diingatkan ya kepada apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Perjalanan ini sangat panjang sekali. Fahami oleh kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kumpulan kita ini semua bangsa Indonesia menjadi sadar semuanya. Terutama pemuda-pemudinya, yang mana mereka berusaha agar Indonesia tidak maju. Pemuda-pemudinya dari kanak-kanak dirusak dengan pil-pil, dirusak dengan minuman-minuman keras, dirusak dengan narkoba, agar otaknya tidak bisa berpikir jernih, agar jiwanya rusak, agar hilang kecerdasannya. Sehingga kalau mereka memimpin bangsa ini, nanti akan ngawur dia jadi pemimpin. Kenapa?
Kenapa? Karena bekas narkoba itu sulit dihilangkan. Karena akan menjadi watak yang buruk dalam hidupnya. Pemikirannya jadi buruk, kan? Jiwanya jadi buruk, etikanya jadi buruk, ucapannya jadi buruk, perbuatannya jadi buruk. Maka melalui kumpulan-kumpulan pengajian seperti ini, kita semua bersama-sama berusaha memperbaiki keburukan ini. Gak akan bisa baik, ingat, jiwa manusia dari keburukannya kecuali hanya dengan hidayah dari Allah, kecuali hanya dengan cahaya Islam dan cahaya iman. Maka wahai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, muslimin muslimat, ngajilah kalian kepada ulama, kumpulah kalian terus di majelisnya para ulama, dengarkan nasihat, taati arahan-arahan para ulama, maka keburukan kita akan berubah menjadi kebaikan. Karena tidak akan bisa merubah jiwa yang buruk kecuali hanya dengan petunjuk Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya oleh para ulama-ulama Allah. Maka bersyukur para panitia, pemuda-pemudi, anak-anak bangsa yang Buya cintai, malam ini kalian benar-benar mampu mengadakan acara majelis ilmu, majelis zikir semacam ini. Buya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar kalian semuanya dengan sebaik-baiknya ganjaran dan melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada kalian semua. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semua. Semoga acara ini menjadi rahmat dan keberkahan bagi semua bangsa Indonesia, bagi semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga menjadi sebab hidayah bagi kita semuanya dan menjadi sebab terangkatnya derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi, dan terjaganya kita dan bangsa kita dari segala kejelekan, dari segala hal yang mencelakakan kita semuanya, yang mencoreng-moreng nama baik, yang meruntuhkan martabat, ya, yang mencopot kehormatan bangsa Indonesia. Dan semoga Allah menjaga bangsa kita, menjaga negara kita dari siapapun yang menjajah bangsa Indonesia sendiri, dari siapapun yang akan merusak kepada bangsa Indonesia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjayakan Indonesia ini dan menjayakan bangsa Indonesia ini, dan semoga Allah meninggikan derajatnya setinggi-tingginya dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan doa ini. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Abuya, ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.